Halo, selamat datang kembali di channel Murid Ladan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan playlist video yang saya upload beberapa minggu ke belakang, itu menggunakan aplikasi Android dan iOS dengan satu bahasa pemrograman yaitu React Native. Dan ini merupakan setup awal untuk pembangunan React Native di sistem operasi Windows. Kita mulai dari setup environment terlebih dahulu. Yang pertama perlu dipersiapkan yaitu Node.js. Node.js ini merupakan lingkungan runtime JavaScript. Node banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi backend maupun frontend. Node dapat digunakan untuk linting, testing, assembling, dan lain-lain. Dalam pengembangan aplikasi JavaScript modern seperti React, Node ini sangat penting karena dapat memudahkan dalam proses pengembangan karena dapat melihat langsung hasil dari aplikasi yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya yaitu menginstal Java JDK atau Java Development Kit, yang merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses compile dari kode Java ke bytecode yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh JRE atau Java Runtime Environment. JDK wajib terinstall pada komputer yang akan melakukan proses pembuatan aplikasi berbasis Java, namun tidak wajib terinstall di komputer yang akan menjalankan aplikasi yang dibangun dengan Java. Selanjutnya yaitu menginstal Android Studio yang diperlukan untuk menjalankan dan mengetes aplikasi React Native. Nah, Android Studio ini berguna untuk SDK Manager untuk di project kali ini, juga untuk membuat sebuah emulator yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu menginstal Visual Studio Code. Ini sangat penting, yaitu Visual Studio Code ini perangkat lunak untuk menyunting source code buatan Microsoft. Ini ada di semua sistem operasi seperti Linux, macOS, dan Windows. Dan setelah itu adalah menginstal React Native-nya sendiri. Nah, ini hal yang sangat penting untuk menginstal React Native-nya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu sistem requirement untuk React ini yang saya kutip dari website resminya, dokumentasinya, yaitu semua Windows 10 bisa menjalankannya, namun di Windows 11 bisa semua. Di Windows 10 hanya dengan Windows versi 10.0.16299 aka Redstone 3 yang bisa menjalankan React Native. Dan untuk PC minimum sendiri, pengalaman saya yaitu menggunakan Core i3 dengan SSD 120. Nah, namun jika rekan-rekan mempunyai spek minim seperti ini, hanya bisa menggunakan atau disarankan menggunakan real device nanti untuk deploymentnya, untuk merun aplikasi React Native-nya. Dan ini merupakan ada dua cara untuk mengetes atau merun aplikasi yang kita develop. Yang pertama adalah emulator. Nah, ini jika rekan-rekan punya spek yang cukup, yang mumpuni, maka bisa menggunakan emulator. Namun jika yang rekan-rekan yang punya spek yang minim, ada solusinya yaitu menggunakan real device yang nanti juga akan saya jelaskan. Oke, let's get started. Kita mulai men-setup. Nah, kita mulai untuk mendownload atau menginstal Node.js. Nah, Node.js ini ada di nodejs.org di website resminya ini. Oke, setelah itu download saja. Ada dua versi di sini dan saya rekomendasikan untuk yang 16.13 saja, yang recommended for most user. Oke, kita download. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah, setelah itu jika sudah selesai, kita klik Node. Nah, tunggu proses instalasi, kita klik next. Setelah itu accept
the terms. Oke, next. Nah, ini adalah folder. Saya memilih folder default saja di save program file dan Node.js. Setelah itu next. Nah, next saja. Oke, next. Dan install. Oke. Nah, kita tunggu proses instalasi dari Node.js ini. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Kita finish saja. Nah, selanjutnya kita cek apakah sudah terinstall. Cek di command prompt atau cmd. Kita ketikkan node spasi strip v. Nah, ini sudah terinstall tadi. Sudah sesuai dengan yang kita download, yaitu 16.13.0. Oke, berarti sudah terinstall ya. Selanjutnya kita akan mendownload yaitu Java Development Kit atau Java JDK. Nah, ini bisa di website resminya untuk JDK versi 11-nya. Nah, namun pada saat membuat video ini ada gangguan di websitenya. Saya beralih untuk mendownload JDK versi 8 saja dari website yang menyediakan. Nah, kita sudah proses download. Setelah itu install. Kita tunggu proses instalasi Java Development Kit 8-nya. Nah, setelah berhasil, maka kita close. Oke. Dan link untuk download Java SE 8 ini nanti akan saya share di deskripsi. Nah, selanjutnya itu Android Studio tadi. Kita harus download dari Studio melalui situs resminya ya, yaitu developer.android.com. Nah, kita tunggu. Kita klik download Android Studio. Nah, kita baca terlebih dulu terms and condition-nya sampai bawah. Oke, jika sudah, maka checklist I have read and agree with the above terms and condition. Oke. Setelah itu download Android Studio. Nah, kita tunggu proses downloadnya. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai, maka saya akan langsung buka. Namun jika belum mempunyai, silahkan install terlebih dahulu yang di-download tadi dan ikuti langkah-langkahnya. Jika masih ada yang kesulitan, silakan di comment section saja. Nanti akan saya balas begitu. Selanjutnya kita buka Android Studio-nya. Sambil menunggu Android Studio terbuka, kita akan coba untuk setting environment variable. Kita sistem, ada edit the system environment variable. Oke. Ini untuk variable Android-nya. Kita masuk ke, kita minimize dulu Android Studio-nya. Masuk ke environment variable. Nah, di sini saya sudah ada. Silakan teman-teman untuk mengikuti saja. Nah, kita coba yang Java ini. Kita minimize dulu agar tidak mendistract. Nah, Java. Nah, ini adalah tempat di mana JDK tersebut disimpan. Kalau saya di save program file Java dan JDK 1.8.0 _291. Nah, ini sebenarnya saya belum update untuk environment variable-nya. Karena yang sebenarnya harusnya yaitu bisa kita lihat di sini di Java. Nah, ini 301 harusnya begitu.
ada kesalahan tadi. Oke, jika teman-teman sudah menemukannya, nah bisa dimasukkan di sini java_home, lalu variable value-nya yang ini, copy saja. Nah ini, ditambahkan itu JDK sesuai versi yang ditemunya teman-teman. Selanjutnya yaitu memasukkan Android Home. Di sini folder SDK-nya. Nah, di sini kalau saya di user, AKPC, app data, lokal, Android SDK. Nah, di sini tempatnya di C, setelah itu di user, dan ini visi saya dinamai AKPC. Buka, lalu ke app data, ke lokal, Android dan SDK. Nah, di sini. Nah, setelah itu jika sudah melakukan setting environment variable, klik OK, lalu ya keluarkan saja. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah project di React Native. Kita buat project sederhana terlebih dahulu. Dan untuk part ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan atau yang masih belum dimengerti, silakan bertanya di kolom section. Yang mungkin sudah mengetahui juga, silakan untuk sharing di comment section. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.